Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi, Sis Nona. Iya, pagi Sis Bona. Apa kabar Sis Bona? Iya. Puji Tuhan, sehat-sehat Kak Iya, Nona. puji Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Pasti ya Kak Bona ya. Pasti semua adik-adik yang di rumah pasti dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita untuk ibadah kita hari ini ya karena Kak Bona ya. Iya dong. Iya. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, tapi terlebih dahulu kita apa ya Kak Bona? Biasalah Apa nyanyi ya? Mars PA dulu Oh. Nona sebelum kita mulai ibadah. Betul ya. Untuk pertama ya kita memulai ibadah kita bernyanyi dulu lagu Mars ya. Ini kita nyanyinya lemes kah atau gimana ya Kak Bona ya? Semangat. Harus Kak. semangat. Semangat. Iya, karena ini adalah lagu Mars kita adik-adik ya. Oke, kita akan bernyanyi lagu Mars kita. Oke deh. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung mendung riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita ya, kita bersaat teduh sebentar ya adik-adik ya. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik sudah siapkan kidung cerianya kan? Nah, sekarang kita bernyanyi buka dari Kidung Ceria 337. Kidung Ceria 337 ayatnya yang pertama. Kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya.
kita bersatu di dalam doa pembukaan ya adik-adik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kami ya Tuhan. Di saat kami bangun pagi, Engkau telah menyertai kami, sehingga kami mendapatkan nafas kehidupan kami yang baru ya Tuhan. Dan di saat kami bangun pagi, Engkau masih memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, Tuhan menyertai kami dalam minggu-minggu yang lalu ya Tuhan Yesus, sehingga pada saat ini kami dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah impa kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau memberkati adik-adik kami yang ada di rumah ya Tuhan Yesus, agar adik-adik kami dapat mengikuti ibadah impa ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan Yesus. Biarlah adik-adik kami ya Tuhan Yesus mengikuti impa ini dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pagi hari ini ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita membaca Mazmur puji-pujian. Adik-adik udah ada Alkitabnya di depan. Buka Mazmur 67. Mazmur 67 ayatnya yang pertama sampai 8. Ya. Pasti adik-adik udah tahu kan perjanjian apa Mazmur itu. Udah sering pasti adik-adik membaca Mazmur ya. Kalau udah dapat kita baca bersama-sama. Ya adik-adik ya, bacanya yang kuat di rumah ya adik-adik. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita, Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kita sambut Mazmur pujian ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 185. Bentar ya. Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja. Kita nyanyi satu ayat aja ya adik-adik. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Sekarang tiba
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Kak Nona. Iya, terima kasih Kak Bona. Oke adik-adik, adik-adik tadi sudah Kak Bona sudah bilang pasti adik-adik sudah mempersiapkan ya Alkitab, ya itu harus ya adik-adik ya. Kita kalau mau ibadah yang harus kita persiapkan terlebih dahulu adalah Alkitab kita adik-adik ya. Oke, nah pembacaannya hari ini, buka Alkitabnya dulu. Pembacaannya hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ya, Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Nah, judulnya memberitakan Injil di tengah keberagaman. Kan Nona ulangi ya. Memberitakan Injil di tengah keberagaman. Nah, tapi terlebih dahulu sebelum kita baca, kita apa dulu adik-adik? Kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali lagi Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang di kehadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, kami sudah bergembira bersama-sama dengan memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar ini Tuhan Yesus, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami, berkati adik-adik yang mendengarkan, berkati hamba-Mu yang akan bercerita pada hari ini. Biarlah hamba-Mu nih Tuhan Yesus yang penuh dengan kekurangan dapat menyampaikan firman-Mu pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik hati. Amin. Oke adik-adik, kita akan membacanya bersama-sama ya. Adik-adik bacanya sama kayak Mazmur tadi, Mazmur pujian dengan semangat ya. Ini hanya 3 ayat kok ya. Hanya 3 ayat ya. Kita baca sama-sama, kita mulai ya. Barnabas dan Saulus diutus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ya, nah itu ya pembacaan kita hari ini ya adik-adik ya. Oke adik-adik. Adik-adik mendengarkan dengan baik, duduk yang manis ya. TK, batita, tanggung kecil ya, dengarkan ya. Nah adik-adik, seperti adik-adik ketahui bahwa pada saat itu ya, pada saat itu berkumpul para pelayan Tuhan atau pengajar ya. Pengajar Tuhan berkumpul pada waktu itu di Antiokhia. Nama tempatnya Antiokhia adik-adik. Di situ mereka berkumpul. Ya, adik-adik tahu bahwa mereka ini tidak satu suku. Mereka berbeda-beda. Ya. Ada yang seperti ayatnya yang pertama. Ya. Nah, Barnabas dan Simon disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama Raja Herodes dan Saulus. Nah adik-adik, mereka ini bukan hanya berbeda budaya misalnya. Mereka juga pasti berbeda suku. Mereka berbeda mungkin warna kulit. Ya, di sini para pelayan ini ya adik-adik, dari 5 orang ini ada yang berkulit hitam. Nah ya, ada yang Niger disebut ya, ada yang berkulit putih. Jadi mereka ini tidak satu suku, ada yang orang Israel ya. Jadi mereka beda-beda. Tapi adik-adik, mereka bisa menyatukan hati mereka. Ya. Mereka bisa menyatukan hati mereka yang 5 orang ini tadi. Ya. Bisa satu kayak mana ya? Jadi satu hati itu gimana ya? Dengan apa? Dengan mereka berdoa dan berpuasa. Nah,
Mereka jadi satu dengan apa? Dengan berdoa, dengan berpuasa adik-adik. Tadi kan judulnya beraneka ragam, keanekaragaman. Nah, ya. Keanekaragaman ini jadi satu. Satu dengan apa? Berdoa dan berpuasa. Nah, sama kayak kita ya adik-adik. Kita juga berbeda loh, berbeda-beda. Kanona mungkin dengan adik-adik berbeda suku. Dengan Karona juga berbeda. Nah, kita nggak sama ya. Ada suku Batak, ada Manado, ada Ambon, ada Jawa. Tapi perbedaan itu adik-adik jangan menjadikan suatu yang aduh dia nggak sama sama aku. Aku orang Batak katanya. Aku harus berteman dengan orang Batak aja. Aku orang Ambon kayak Kanona orang Ambon. Kanona orang Ambon kawannya orang Ambon aja lah. Nggak usah sama orang Jawa. Gitu. Boleh nggak adik-adik? Tidak boleh. Ya. Jangan kita melihat perbedaan. Seperti Barnabas, Saulus, ya, seperti Simeon, Menahem. Nah, mereka nggak lihat perbedaan mereka loh adik-adik. Ya, mereka tidak melihat perbedaan mereka. Mereka punya satu tujuan. Apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan adik-adik. Ya. Jadi bukan mereka tidak melihat kamu orang Israel, aku bukan orang Israel, enggak seperti itu adik-adik. Mereka jadi satu. Nah, kita harus seperti mereka ya. Ya, kita harus fokus pada apa? Pada kemuliaan Tuhan. Seperti mereka. Tujuan mereka adalah apa? Memuliakan Tuhan. Nah, seperti judulnya hari ini, memberitakan Injil di tengah keberagaman. Mereka pemberita Injil. Mereka pemberita kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik ya. Jadi kita harus Harus seperti mereka ini. Ya. Nah, jangan adik-adik misalnya ya, kayak di rumah aja. Kayak di rumah, kita satu rumah. Orang tua kita sama, papa mama kita sama. Misalnya ini contohnya ya. Nah, tapi ada perbedaan. Pasti ada bedanya, ada beda pendapat, itu perbedaannya dalam satu rumah. Banyak ada perbedaannya. Tidak mungkin sama. Ya. Tapi bagaimana kita mengatasi perbedaan itu adik-adik? Nah, sama kayak tadi pelayan-pelayan Tuhan ini adik-adik, mereka berbeda, tapi Tuhan ya mengutus mereka khususnya membuat Barnabas dan Saulus. Tuhan Allah mengutus mereka berdua. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebaikan Tuhan, untuk menyampaikan kemuliaan Tuhan. Nah, mereka itu adik-adik bukan hanya memberitakan kemuliaan Tuhan, bukan hanya dengan ucapan aja. Enggak ya. Tidak adik-adik. Mereka menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak dengan apa? Dengan perbuatan mereka juga. Perbuatan mereka adik-adik. Ya. Dengan perbuatan mereka, bukan hanya mereka menyampaikan firman Tuhan, hanya ngomong terus tentang firman Tuhan, tapi kelakuan mereka tidak baik, tidak. Apa yang mereka ucapkan sesuai dengan perbuatan mereka, ya. Dan mereka menyampaikan kabar kebenaran, bukan kabar bohong. Atau istilahnya, mungkin adik pernah dengar ya, kabar burung. Ya. Kabar burung itu kabar bohong, nggak benar, bukan ya. Mereka menyampaikan firman Tuhan, ya, adalah firman kebenaran. Nah, ya,
Jadi bukan kabar bohong-bohong ya adik-adik ya. Supaya apa? Supaya banyak orang yang datang kepada Tuhan. Supaya banyak orang yang mengenal Tuhan. Tuhan itu maha baik ya adik-adik ya. Tuhan itu maha baik. Ya. Dia selalu mengajarkan kita hal yang sederhana aja. Yang sederhana aja. Dia mengajarkan kita tentang kasih. Ya. Tuhan mengajarkan kita yang kecil aja. Yang sederhana aja. Tentang kasih, mengasihi. Walaupun kita berbeda, tapi kita harus mengasihi. Jangan kita karena kita berbeda suku, agama misalnya, warna kulit. Kita tidak mengasihi, kita tidak mau berteman dengan mereka. Kamu bodoh, misalnya di sekolah ya, maunya orang pintar, kawannya orang pintar aja. Ya, nggak mau berteman dia dengan orang yang tidak pintar. Nanti aku jadi bodoh. Bapaknya cuma tukang ini sapu sampah di jalan. Nggak mau aku berteman dengan mereka, malu. Papaku kan kerja di kantoran. Masa aku berteman dengan orang tua yang tukang sapu-sapu jalan? Boleh nggak itu adik-adik? Gak boleh. Mau gak adik-adik seperti itu? Enggak kan? Iya. Kita tidak boleh menjadi orang yang tidak mengasihi orang lain. Ya, Tuhan Allah mengajarkan kita yang sederhana sekali, mengasihi. Kan ada lagunya, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, ya kan? Kasih-kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Jadi kasih Tuhan itu tiada batasnya buat kita. Kasih, kasih, kasih. Tuhan mengajarkan kita tentang kasih. Walaupun kita berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda budaya. Tapi kita tetap harus mengasihi. Sama seperti pelayan-pelayan Tuhan tadi, pengajar-pengajar tadi. Bapak Barnabas tadi, nabi-nabi tadi adik-adik. Ya. Simeon tadi, Lukius tadi, Menahem tadi, Saulus. Mereka tidak ada yang satu suku. Mereka berbeda semuanya. Tapi mereka saling mengasihi. Bukan hanya kepada mereka berlima aja, tapi kepada semua orang yang mereka jumpai. Karena apa? Karena Tuhan Allah ingin mereka menyampaikan kemuliaan Tuhan dengan apa? Mengasihi sesama. Tuhan mau mereka menjadi berkat buat orang lain. Tuhan maunya itu adik-adik ya. Ya kita juga. Tuhan mau kita juga, adik-adik juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Bukan karena adik masih kecil, terus aku nggak pernah bisa kan Nona jadi ini kayak mereka. Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Ya. Dengan apa? Dengan apa? Perbuatan kita. Dengan kita mengasihi. Kata-kata kita. Kalau kita mengasihi, kalau kita menjadi anak yang baik, udah pasti orang bilang, dia orang Kristen ya. Dia pasti rajin sekolah minggu tuh. Gimana? Senang kan kita mendengarnya adik-adik? Senang kan kita mendengarnya? Dia orang Kristen mengajarkan kasih. Dia anak yang baik loh. Kita pasti senang ada orang yang bilang, mengatakan bahwa kita ini orang yang baik, anak yang baik. Bisa. Walaupun adik masih kecil, adik bisa kok. Kita semua bisa, besar kecil bisa.
Nah, seperti kata Kak Nona tadi, kita harus bisa menjadi berkat. Berkat buat orang lain. Jangan tidak menjadi berkat buat orang lain. Ya. Bapak-bapak tadi Barnabas, Simeon, Menahem, Paulus menjadi berkat buat orang lain. Mereka menjadi perbuatan mereka menjadi berkat buat orang lain. Orang lain banyak yang datang kepada Tuhan. Mereka ingin mendengar kemuliaan Tuhan melalui siapa? Melalui mereka. Barnabas tadi, Saulus tadi. Nah, adik-adik, kan Tuhan juga tidak memandang tidak memandang kita, tidak menilai kita dari fisik kita, dari dia orangnya orang Jawa, nggak usah lah. Oh dia orangnya pendek, nggak usah lah. Nggak usah aku berkati. Tuhan nggak pernah begitu ya adik-adik. Tuhan mengasihi semua umatnya. Tuhan tidak pernah memandang fisiknya, tidak pernah memandang pekerjaannya, pekerjaan orang tuanya, anaknya bodoh atau pintar, tidak pernah Tuhan memandang itu adik-adik. Tuhan mengasihi semuanya. Kita bisa kan seperti itu? Kita mengasihi semua orang. Adik-adik mengasihi teman-teman adik-adik. Seperti Kak Nona bilang tadi, kita senang kalau ada orang yang bilang kalau kita anak yang baik. Jangan kita membuat kelompok-kelompok. Di sekolah biasa itu ya, membuat kelompok-kelompok. Ini kelompok besar, ini kelompok orang kaya, ini kelompok orang yang tidak kaya. Boleh nggak? Nggak boleh. Kita bisa bikin kelompok, bisa sih. Cuman kelompok yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Bisa buat kelompok. Tapi buat kelompok yang Tuhan Yesus suka. Nah ya. Nah itu adik-adik. Jangan kita membuat kelompok yang tidak disukai orang. Apalagi tidak menjadi berkat buat orang. Jangan ya. Nah, kita harus seperti bapak-bapak Barnabas tadi, Saulus, yang selalu menjadi berkat buat orang lain. Nah, ya. Nah, tadi Kak Nona bilang bahwa pada zaman itu mereka jadi satu dalam hal berdoa dan berpuasa. Berbeda-beda mereka, tapi jadi satu dengan berdoa dan berpuasa. Pada waktu itu hal berpuasa itu dilakukan ya adik-adik ya. Nah, berpuasa. Kenapa ya berpuasa? Jadi kalau berpuasa pada waktu itu adik-adik, zaman sekarang juga ada berpuasa ya. Menunjukkan dengan kesungguhan apa yang kita bisanya mempunyai keinginan gitu. Suatu keinginan dan kita minta dengan sama Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan berpuasa bisa. Ya adik-adik tidak usah berpuasa lah ya, tidak diharuskan berpuasa. Ya. Tidak diharuskan berpuasa. Tapi zaman dulu adik-adik, zamannya nabi-nabi ini, zamannya bapak-bapak Barnabas ini, mereka melakukan berpuasa itu. Ada sih sekarang juga berpuasa. Orang-orang dewasa ada ya berpuasa ya. Kalau mereka menginginkan satu keinginan, mereka meminta dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan mereka melakukan puasa. Ya. Adik-adik juga bisa ya. Walaupun tidak berpuasa, adik-adik bisa dengan beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadah yang taat kepada Tuhan, tidak harus berpuasa. Ya, kesungguhan beribadah itu apa sih?
Apa sih kesungguhan kita beribadah kepada Tuhan? Apa ya? Nah, contohnya, udah tahu besok hari Minggu kita mau apa adik-adik? Ya mau sekolah Minggu. Nah, udah pasti adik-adik sudah mempersiapkan apa? Kuota atau paket adik-adik kan? Kita kan masih ibadah live streaming, enggak jumpa tatap muka gini kan? Tapi kita masih live streaming seperti sekarang ini. Nah, adik-adik harus mempersiapkan kuota adik-adik. Terus apa lagi yang harus kita siapkan untuk ibadah hari Minggu? Ya Pak, pasti tadi Kanona bilang apa? Alkitab. Ya, Alkitab. Alkitab harus adik-adik persiapkan. Kidung ceria, uang persembahan. Uang persembahan kita buat Tuhan. Yang akan kita persembahkan ya ke gereja. Ya. Uang persembahan. Tapi yang terlebih lagi adik-adik, oh ya, juga kalau kita mau ibadah Minggu, hari Minggu ya, Minggu pagi kita sudah mempersiapkan, jangan tidur larut malam, karena malam Minggu libur, besok nontonlah film sampai malam, main game sampai malam-malam sekali, sampai jam 12, jam 11, 12 sampai jam 1 mungkin ya, ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Nanti apa? Paginya adik-adik telat bangun. Adik-adik pasti telat bangun. Nanti dibangun nih, ada yang nangis. Ada yang bilang, malas lama, nanti ntar lah minggu depan aja lah ibadah mah. Nah gitu. Kenapa? Ngantuk. Ngantuk jadi males. Ya kan? Tapi yang Tuhan mau adik-adik, kita mau beribadah dengan Tuhan, kesungguhan kita beribadah Tuhan adalah dengan hati kita. Hati kita yang Tuhan minta. Hati kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Adik-adik mau jadi anak yang baik kan? Pasti mau. Kita semua pasti mau menjadi anak-anak yang baik, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang Tuhan sayang. Nah, Tuhan hanya mau minta kalau adik-adik mau bersungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, ya. Ketaatan adik-adik sama Tuhan dengan apa? Melalui ibadah tadi, kesungguhan hati, perbuatan juga. Perbuatan kita, ucapan yang keluar dari mulut kita harus perbuatan, ucapan yang baik. Siapa mau jadi anak iblis? Siapa mau jadi anak yang tidak baik? Siapa? Iya, nggak ada ya. Mana mau ada yang menjadi anak yang tidak baik? Kanona pun. Ya semua mau dong Kanona menjadi anak yang baik. Iya, semua pasti mau. Kanona juga mau. Kabona juga mau. Semuanya kita mau. Nah makanya kita harus apa? Menjadi berkat buat orang lain melalui apa? Perbuatan dan tingkah laku kita, tindakan kita. Oke adik-adik? Adik-adik mau kan menjadi berkat? Ya kita harus belajar ya, walaupun dari kecil adik-adik harus belajar menjadi berkat buat orang lain. Amin. Oke adik-adik, kita akan menyambut firman sesudah cerita kita akan bernyanyi kembali ya. Kidung ceria nomor 184. Ya. 184. Kanona buka dulu ya. Kidung cerianya 184. Judulnya bermacam-macam anak. Iya, kan beraneka-ragaman ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam
yang keempat ya adik-adik ya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji namanya. Iya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita akan masuk dalam doa syafaat ya. Kita akan masuk dalam doa syafaat adik-adik. Nanti adik-adik jangan lupa diakhiri dengan doksologi ya Bapak kami ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi Tuhan kami anak-anak, adik-adik PA, kami para guru sekolah minggu atau kakak-kakak layan Tuhan menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, terutama buat adik-adik, mereka mengerti, memahami apa yang Kanona sudah sampaikan kepada mereka Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik bisa menjadi berkat buat orang lain, orang banyak Tuhan, walaupun mereka masih kecil. Tuhan Yesus kiranya selalu berkati mereka dalam perbuatan mereka, dalam segala ucapan-ucapan yang keluar dari mulut mereka ini Tuhan Yesus. Walaupun mereka menjadi anak-anak Tuhan Yesus, berkati mereka. Berkati pertumbuhan mereka ya Tuhan, berkati pendidikan mereka juga Tuhan Yesus. Dan Tuhan kiranya Engkau juga berkati kedua orang tua adik-adik Tuhan Yesus dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka juga kiranya Engkau memberkatinya ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan kami juga berdoa buat kami para kakak-kakak layan, kiranya Engkau juga berkati kami Tuhan dalam pekerjaan kami Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terutama dalam pelayanan kami di PA ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ya Bapa. Terutama Tuhan Yesus, sebentar kami akan bulan 12 akan menghadapi Natal anak-anak, kiranya segala rencana-rencana yang sudah kakak-kakak layan PA sudah programkan Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara bangsa kami ini Tuhan Yesus yang masih menghadapi COVID ini Tuhan, kiranya Tuhan mau lalukan COVID ini Tuhan Yesus sehingga kami dapat selalu hidup tenang, damai Tuhan Yesus, tanpa ada virus-virus apapun ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati kami Bapa dengan kesehatan kami semuanya ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, masih banyak hal yang kami sampaikan kepadamu, tapi Tuhan Engkau sudah mengetahui setiap doa-doa dan permohonan kami yang belum kami ucapkan Tuhan. Engkau sudah mengetahui ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa-dosa kami yang kami perbuat kepadamu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang melawan daripada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke Kak Bona.
Oke adik-adik, sekarang kita tiba waktu kita untuk membawa persembahan. Sebelum kita membawa persembahan, Kak Buna ingatkan lagi kepada adik-adik, bagi adik-adik yang memberi persembahan seperti biasanya, itu dikasih ke mama ya adik-adik ya. Persembahan adik-adik dikasihkan ke mama supaya mama bisa membawa persembahan adik-adik ke gereja. Akan mama serahkan ke gereja ya adik-adik ya. Nah sekarang kita bernyanyi dari Kidung Ceria 356. Kidung Ceria 356 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. 356 Kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan rela hatinya bawa persembahan datanglah segera. Mari kita bersatu dalam doa persembahan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana adik-adik kami tadi telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah adik-adik kami tidak hanya mendengar saja tentang firman yang mereka dengar ya Tuhan, tapi mereka bisa menjadi pelaku firman ya Tuhan. Mereka bisa menyebarkan firman yang mereka dengar tadi kepada orang lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, di sini kami ada memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ya Tuhan Yesus, agar persembahan kami ini menjadi berkat buat gereja kami dan berkat bagi untuk semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk menutup ibadah impa kita ini. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 361. Sudah dapat adik-adik? 361. Baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Yang letih, firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
pulang ya Kakak Bona ya? Atau gimana? Enggak ya? Atau kita mau berpisah, nggak usah berpisah ya? Bukan pulang senona kita ke Kita gereja. berpisah ya, kita berpisah ya. Tapi minggu depan kita masih ketemu. Iya, ya adik-adik. Jadi ingat ya minggu depan seperti biasa kita ibadah seperti biasa ya. Nah, oke, kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa ya. Sikap berdoa yang baik. Nanti adik-adik akhir dengan Senona adik-adik dibangkit berdiri dong. berdiri ya. Iyalah. Iya, aduh, kayaknya Mau Kanona terima udah berkat. nggak mau berpisah ini. Itulah. Iya, oke adik bangkit berdiri. Ya, kita sama-sama berdiri ya untuk doa penutup kita pada hari Minggu ini, pagi ini ya. Oke, sudah. Iya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kami akan berpisah dengan adik-adik, tapi kami akan berjumpa kembali Tuhan Yesus untuk ibadah minggu depan. Ibadah di hari Minggu ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengumpulkan kami kembali dalam ibadah live streaming kami minggu depan Tuhan Yesus. Engkau berkati kami, berkati para pelayan PA, para adik-adik yang di rumah, orang tua semuanya Engkau berkati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Terpujilah Engkau kekal sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus Sampai berkati. ketemu. Sampai bertemu kembali. Salam sehat selalu. Iya.